Mang Hasan, satu lagi ya. Siap. Aduh. Sebuah mobil sedan yang terparkir di halaman rumah di Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi mencoba melokalisir api agar tidak merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Minggir. Warga pun panik, berusaha mengevakuasi barang-barang karena api kian membesar. Setelah setengah jam, belasan petugas pemadam berjibaku dengan menerjunkan 4 unit mobil, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran, pemilik mobil mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan kasusnya ditangani unit Reskrim Polsek Kembangan untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Kantor Kodim Kabupaten Poso, kantor Kodim terbakar. Aduh. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo Poso, Sulawesi Tengah terbakar. Api hampir menghanguskan seluruh bangunan Kodim hingga membuat warga panik karena takut terjadi ledakan. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api, sementara petugas gegana dari Brimob juga datang untuk mengamankan bahan yang mudah meledak. Tidak ada korban jiwa, seluruh personel selamat. Petugas memastikan senjata dan amunisi dalam kondisi aman dan lengkap. Puluhan mahasiswa bentrok dengan aparat di depan Mapolda Maluku Utara. Adu jotos pun tak terhindarkan. Satu mahasiswa mengalami luka di bagian pelipis. Masa menuntut pembebasan 11 warga adat Mabasangaji yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara atas tuduhan premanisme di lokasi tambang PT Position Halmahera Timur yang telah menyerobot lahan adat sehingga warga menuntut ganti rugi lahan. Usai bentrokan, masa kembali melanjutkan aksi dan kembali dibubarkan paksa oleh aparat lantaran sudah melewati batas waktu. Selamat pagi Zila, selamat pagi pemirsa. Kami ucapkan selamat datang di iNews Today. Nah, gimana nih Ocha hari ini gitu ya, kita akan menyapa para pemirsa iNews Today hari ini. Dan kalau kita lihat informasi-informasi yang salah satunya lagi dibahas itu mengenai Timnas Indonesia ini yang sudah mulai bersiap nih untuk melawan Cina nanti pada tanggal 5 Juni nanti gitu ya, dan mereka juga sudah menggelar pemusatan latihan di Bali. Jadi beberapa pemain juga udah datang dan udah siap nih. Bahkan ada yang udah memprediksi loh skornya berapa. Wah, pokoknya dari Patrick Kluivert sendiri tampaknya sangat optimis untuk menghadapi pertandingan dengan China kali ini, dan kita juga nantikan semangatnya, optimismenya seperti apa. Jangan sampai kalah begitu ya, karena jadi udah semangat, udah pede, kalah lagi dan kan yang berulang-ulang lagi gitu kesalahannya. Ya, karena China sendiri juga katanya mengatakan siap mati-matian bertarung dan akan membawa skuad ataupun tim terbaik. Jadi kita nantikan semangat dan juga agresivitas pemain kita di perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kali ini ya. Jadi nggak sabar ya Caya. Yang pastinya tentunya kami nantikan juga semangatnya tidak hanya untuk Timnas, tapi semangat untuk menyaksikan berbagai update informasi hari ini di iNews Today, karena senang sekali kami dapat menghadiri Anda selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Kita
Dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan sejumlah informasi yang salah satunya yaitu mengenai TPA Sumur Batu di Bantar Gebang yang overload hingga membahayakan. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Ya, dan saya Rosalinci. Pemirsa, inilah ini sudah selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa, 5 ruko ludes terbakar dan 6 orang tewas di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ini api diduga dari korsleting listrik di salah satu ruko hingga terjadi kebakaran besar. Api udah membesar, None. Tolong bantuannya. Langsang ada, simpang ada kita. Tolong bantuannya, bakarnya makin besar, tolong. Dalam video amatir, api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan ruko di Desa Tualang Cut, Manyat Payet, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Api diduga dari korsleting listrik di salah satu ruko toko kelontong. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar seluruh bangunan toko hingga merembet ke 13 bangunan toko lainnya. 6 orang, diantaranya 4 orang dewasa dan 2 orang anak-anak, satu keluarga ditemukan tewas di lantai 2, salah satu ruko yang terbakar. Diduga mereka kehabisan oksigen karena banyaknya kepulan asap. Tadi kita dapat informasi bahwa ada terjadi kebakaran di Tualang Cut, baik. Untuk penyebab masih dalam penyelidikan. Kemudian untuk korban jiwa sementara ada 6. Untuk yang lain mungkin nanti kita berikan informasi. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran milik Pemkab Aceh Tamiang tiba di lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 pelaku pemalsuan produk kosmetik di Bekasi, Jawa Barat. Iya, pelaku menjual kosmetik di sejumlah toko online hingga meraup untung miliaran rupiah. Polisi membongkar praktik penjualan kosmetik palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 orang ditangkap dalam kasus ini. Puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar juga disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan merek kosmetik terkemuka dan mengganti isinya dengan bahan tiruan. Bahan-bahan yang digunakan dibeli melalui toko online dan berbahaya bagi kesehatan kulit. Selama 2 tahun beraksi, para pelaku bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Menjual online dengan nama Toko Pusat Glowing Store. Jadi dia memproduksi kemudian juga memperjualbelikan lewat media yang tadi saya sampaikan di atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat membeli produk kosmetik dengan memeriksanya secara teliti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ini Ocha, miris banget ya kita sebagai perempuan, apalagi yang suka dandan gitu. Ya. Kayaknya harus hati-hati banget sekarang kalau pilih-pilih produk, apalagi tergiur dengan harga murah dan diskon yang mungkin sebenarnya nggak masuk akal, tapi kita bisa dapat barang dengan brand atau merek yang mahal gitu ya. Sebetulnya diuntungkan ketika digitalisasi meluas, e-commerce meluas, produk makeup ini berlimpah sekali gitu ya di e-commerce, dan kita juga sering kali tertarik gitu ya, wah affordable banget gitu. Tapi ternyata edukasi untuk konsumen belum benar-benar maksimal begitu ya, dan ini juga menjadi perhatian bukan hanya untuk konsumen, tapi sering kali mungkin influencer atau kalangan selebgram yang menerima tawaran untuk endorse atau mempromosikan brand-brand tertentu. Balik lagi ya, ini bertahan lama di e-commerce saya ternyata pengawasannya kurang gitu ya, sampai baru ketahuan sekian lama gitu. Jadi mungkin untuk para masyarakat, khususnya para wanita nih yang kadang suka cari-cari makeup di e-commerce itu untuk lebih hati-hati lagi gitu ya. Kita cari lagi periksa lagi segala macamnya, karena jangan hanya cuma tergiur gara-gara harga murah, tapi justru malah nanti
kedepannya malah membahayakan. Iya, carilah brand-brand yang mungkin boleh affordable gitu ya, tapi yang mungkin secara branding dan juga penggunaan ini sudah cukup mapan lah ya, penggunaannya sudah cukup lama begitu. Oke, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana teror pecah kaca bangunan sekolah di SMP Negeri 46 Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Iya, sebanyak 36 keping kaca jendela dari 10 kelas perpustakaan dan pos satpam hancur dipecahkan pelaku menggunakan martil terekam CCTV. Dari rekaman CCTV sekolah, pelaku berjumlah 2 orang, mengenakan jaket dan penutup kepala. Aksi pengrusakan terjadi sekitar pukul 4 pagi. Satu pelaku memecahkan kaca menggunakan martil. Teror pecah kaca sekolah ini sudah 2 kali terjadi dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sebelumnya, pada tanggal 28 April 2025, ada 2 keping kaca jendela perpustakaan pecah. Berselang 2 pekan kemudian, pada 9 Mei 2025, sebanyak 34 keping kaca jendela dari 10 kelas pecah, termasuk kaca dan pintu pos satpam. Aksi pengrusakan pertama kali diketahui penjaga sekolah pagi hari dan segera mengecek rekaman CCTV. Atas insiden tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 46 telah melaporkan ke Mapolrestabes Palembang. Hingga kini, pelaku pengrusakan belum terungkap. Diduga kedua pelaku masih pelajar. 6 kaca. Sampai sekarang itu masih memang belum terungkap secara fisik, masih anak-anak. Tetapi kalau ini memang tidak kita laporkan, kita khawatirnya nanti akan terjadi lagi. Itu masuknya dari belakang. Karena waktu dia masuk dan dia keluar itu sama sekali tidak terekam. Pihak sekolah berharap pelaku teror pengrusakan yang sudah 2 kali terjadi ini segera ditangkap dan petugas mengungkap motif para pelaku, serta para pelaku mendapatkan hukuman yang bisa membuat jerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ayus melaporkan. Pemirsa, meresahkan sejumlah kalangan, rumah makan ayam goreng Widuran disidak oleh Wali Kota Solo. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal ini pun diminta tutup sementara. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal, rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah disidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu, Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya, tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya, Mas Wali? Ya, saya telepon Terus bagaimana Mas Wali? Ya, saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebelumnya, rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, ini sangat mengecewakan begitu ya, rumah makan yang juga sudah beroperasi lama sekali disebut rumah makan legendaris. Ini tentunya cukup mengagetkan bagaimana kemudian peran-peran otoritas terkait udah ada label halal tapi kemudian tidak terverifikasi sampai baru ketahuan saat ini ya. Benar, apalagi ini juga sudah menjadi sesuatu yang digemari dan legendaris tadi seperti Ocha bilang gitu ya, tentunya banyak pasti masyarakat yang sudah mengkonsumsi ayam ini gitu dan sayangnya ternyata mengandung non halal. Tapi kalau kata pegawainya ternyata memang kremesannya aja Ca yang digoreng menggunakan minyak non halal begitu. Tapi ya kita tetap
menyayangkan ya peristiwa ini, semoga kedepannya tidak ada lagi, dan untuk para pelaku usaha diminta untuk transparan, jujur begitu ya, karena kan memang banyak masyarakat yang mengkonsumsi memilih untuk mengkonsumsi yang tidak halal. Dan lagi-lagi kita harapkan juga ya otoritas terkait ini betul-betul bisa memverifikasi dan melakukan pemantauan berkala, karena kalau bukan mereka yang kemudian aktif, kita juga sebagai konsumen susah banget lah ya. Apalagi kalau verifikasi mau makan sehari 3 kali harus verifikasi 3 kali kan nggak mungkin juga gitu ya. Oke, kita harapkan pokoknya kejadian ini nggak berulang lagi dan merugikan masyarakat gitu ya, Caya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasca aksi pengeroyokan di depan sebuah minimarket di Sidoarjo, polisi meringkus 3 pelajar. Kasus pengeroyokan ini terjadi lantaran para pelaku tidak terima aksinya dilerai oleh korban. Inilah aksi pengeroyokan pemuda yang terjadi di depan sebuah minimarket di kawasan Pagerwojo, Sidoarjo yang terekam CCTV. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku yang merupakan siswa pelajar SMA di Sidoarjo. Ketiga pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika aksi pengeroyokan itu terjadi ketika korban berusaha melerai pertikaian antar kelompok pemuda di sebuah warung yang ada di depan minimarket. Kita sementara bisa mengamankan 3 orang, ya, kalau totalnya ada belasan yang terlihat di CCTV ya. Yang terlihat di CCTV itu belum tentu semuanya, karena ada yang terlibat langsung, ada yang cuma ikut-ikutan saja. Tidak terima dilerai, para pelaku yang dalam pengaruh minuman keras justru mengeroyok korban hingga korban terluka. Meski masih tergolong anak di bawah umur, perbuatan pelaku dinilai meresahkan warga dan kini para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca viralnya video pengerusakan Stadion Gelora Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah meminta pihak Polrestabes untuk menangkap pelaku pengerusakan. Iya pemirsa, selain itu Deddy Mulyadi juga menyayangkan ada puluhan oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan. Pasca beredarnya video bobotoh melakukan pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga antar Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam, Gubernur Jawa Barat memberi respon. Deddy Mulyadi menyayangkan tindakan para oknum bobotoh yang merusak Stadion GBLA, mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang. Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku pengerusakan. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Sebelumnya ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Dalam momen tersebut banyak oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan seperti merusak lapangan dengan menggunting jaring gawang hingga merusak rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Hari ini komunitas bomber. Wah, gini-gini nih ya Ocha ya, padahal kesempatan mereka untuk merayakan itu udah diberikan loh, tapi ini kayaknya benar deh. Kalau misalnya mereka memang terbukti, nih Kang Deddy bawa aja ke barak militer, kalau perlu sebulan tanpa handphone benar-benar biar jerak gitu ya. Ngapain coba nyambutin rumput, rusak gawang. Ya patut kita apresiasi lah ya, tapi kalau memang tadi Kang Deddy sudah ada himbauan ataupun bahkan berupa ancaman gitu ya akan mempidanakan mereka-mereka yang merusak, ini kan sebetulnya bukan sekali dua kali ya, setiap kali pertandingan selalu ada oknum-oknum yang seperti ini. Semoga saja bukan hanya berupa ancaman tapi betul-betul bisa terrealisasikan pidananya ya, karena jangan sampai
Ini kan membangun stadion uang rakyat juga, yang merusak rakyat juga. Aduh, disayangkan sekali gitu ya. Jadi butuh tindakan serius begitu ya biar pelaku ini jerat dan takut dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, pemirsa, kita ke informasi lain ya terkait Polda Sumatera Utara menangkap 3 terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan 1 staf kejaksaan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Sabtu dini hari. 2 pelaku diringkus di 2 lokasi berbeda. Polisi menangkap 2 dari 3 pelaku penganiayaan seorang jaksa berinisial JWS dan ASN di Kejari, Deli Serdang, berinisial ASH di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pelaku APL alias Kepot ditangkap di Jalan Pancing, Medan, Sabtu malam. Sedangkan pelaku SD alias Galo ditangkap di Binjai pada Minggu dini hari. APL diduga merupakan otak pelaku dan SD merupakan eksekutor terhadap korban. Keduanya merupakan residivis kasus pencurian dan kekerasan. Untuk sementara motif pelaku masih didalami oleh petugas. Ya, saling kenal antara pelaku dan korban. Apakah para pelaku ini juga pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, Pak? Ya, itu saat ini masih terus tersebut jika ada motif-motif ataupun ada tersangka-tersangka lain yang terlibat. Ada kemungkinan kasus yang ditangani oleh Pak Jaksa, Pak? Ya, itu masih pendalaman kami. Ya. Hingga kini Polda Sumut terus mengungkap motif pelaku dan mengejar pelaku lain yang masih buron. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Iya, kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 2 pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan parang. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku 1 lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Tak tolong. Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kok aja ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah overload. Dan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali usai jeda berikut ini.